Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun. Wali Kota Madiun pimpin upacara Hari Pramuka dan Sematkan Satya Lancana Karya Satya. Pemkot Madiun gulirkan vaksinasi rotavirus. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Karina Bintang, inilah Madiun This Week selengkapnya. Rangkaian peringatan upacara detik-detik proklamasi hingga penurunan bendera merah putih berlangsung khidmat dan lancar di alun-alun Kota Madiun. Peringatan juga semakin meriah dengan hadirnya bintang tamu pada malam resepsi kemerdekaan yang dilaksanakan di Pahlawan Business Center Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi memimpin upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Madiun 2023. Prosesi tersebut berlangsung di Wisma Haji Kota Madiun. Total terdapat 76 anggota Paskibra yang dikukuhkan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan tugas dalam upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Kepala Disbud Parpora Kota Madiun Agus Purwowidagdo menyampaikan, pengukuhan Paskibra 2023 ditandai dengan penyematan kendit berwarna hijau kepada seluruh peserta secara simbolis dan sekaligus pembacaan janji Paskibra. Kepada para peserta, Wali Kota menghimbau agar dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk belajar lebih baik. Lebih lanjut, Wali Kota juga berpesan kepada para peserta untuk bisa menjalankan tugas secara disiplin dan penuh tanggung jawab. Pengalaman ini dapat menjadikan seluruh anggota Paskibra menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Apel kehormatan dan renungan suci AKRS merupakan salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan. Kegiatan berada di Taman Makam Pahlawan atau TMP berlangsung khidmat Kamis 17 Agustus tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan juga diikuti sejumlah pejabat kota dan Kabupaten Madiun, tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi. AKRS kali ini dipimpin Komandan Lanut Iswahyudi, Marsma TNI Wastum. AKRS dilakukan untuk mengenang sekaligus mendoakan para pejuang yang telah gugur. Di TMP Kota Madiun, setidaknya terdapat 800 pahlawan. Rinciannya 732 pahlawan dari TNI Polri, 5 orang warga sipil, pejuang rakyat sebanyak 156, dan 71 lainnya tercatat pahlawan tak dikenal. Wali Kota Maidi mengajak masyarakat untuk merenung kembali atas jasa-jasa pahlawan yang telah gugur, terutama merenungkan perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan. Perjuangan dan semangat para pahlawan bisa menjadi contoh perjuangan untuk generasi saat ini. Perjuangan para pahlawan terdahulu patut diacungi jempol. Dengan tidak didukung fasilitas dan teknologi seperti saat ini, para pejuang tak gentar sedikit pun menjaga kedaulatan NKRI. Mereka berjuang menggunakan sarana seadanya, namun semangatnya tidak pernah padam. Wali Kota berharap melalui AKRS tersebut semakin menggugah semangat untuk mengisi kemerdekaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia berlangsung khidmat di alun-alun Kota Madiun, Kamis 17 Agustus. Prosesi upacara yang berlangsung mulai pukul 10.00 itu diikuti oleh Forkopimda di wilayah Kota Madiun, pimpinan OPD, camat, lurah, serta stakeholder terkait. Seluruh komponen yang terlibat pun turut berpartisipasi mensukseskan acara. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir sebagai inspektur upacara mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen peringatan kemerdekaan sebagai refleksi diri serta meningkatkan semangat untuk ikut membangun negeri yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Sebagai bangsa yang hebat, sudah semestinya masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan sejahtera. Meski begitu, tak dipungkiri tantangan akan terus menghadang. Karenanya, Wali Kota berharap semua warga tidak putus asa dan terus bersatu padu membela Nusantara. Ulang tahun itu harus mengenang para pahlawan yang memerdekakan negara kita. Tentunya itu kita yang mengisi, semakin lama umurnya kemerdekaan semakin bertambah. Tentunya pengabdian kita ke negara harus semakin berkualitas, semakin bertambah juga. Dan kita memanfaatkan dari hasil kemerdekaan ini tentunya justru semakin meningkatkan bagaimana hasil daripada pahlawan-pahlawan dulu itu bisa kita wujudkan yang kita ditinggalkan. Ini yang penting. Jadi pengabdian kita harus semakin berkualitas sehingga para pendiri-pendiri negara kita yang sekarang mungkin sudah jadi pahlawan, kita tinggal mendoakan dia masuk ke surganya Allah dan yang tinggalkan akan semakin sempurna untuk menjaga negara. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Upacara penurunan bendera peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung lancar dan khidmat pada Kamis 17 Agustus 2023 sore. Upacara di alun-alun Kota Madiun tersebut juga diwarnai berbagai kesenian, mulai paduan suara hingga tarian Nusantara. Selain itu, gelaran upacara juga tampil beda dengan pakaian khas daerah yang dikenakan peserta upacara. Tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengenakan pakaian adat Lampung. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi mengenakan pakaian adat Palembang. Peserta yang lain juga tak kalah seru. Tak heran, gelaran upacara penurunan bendera di Kota Madiun layaknya upacara serupa di Istana Negara. Wali Kota menyebut Kota Madiun juga memiliki keberagaman masyarakat. Ada banyak suku dan etnis yang bertempat tinggal di Kota Pendekar. Namun, Kota Madiun tetap aman dan kondusif. Hal itu karena rasa toleransi masyarakat yang tinggi. Wali Kota Madiun Maidi berharap hal itu bisa terus ditingkatkan. Pemerintah juga terus berupaya mengingatkan akan keberagaman budaya bangsa tersebut dalam berbagai kesempatan. Salah satunya dalam gelaran upacara. Dalam upacara penurunan bendera tersebut juga tersaji kesenian tari Nusantara dari Sanggar Citra Budaya SMA Negeri 5 Kota Madiun. Selain itu, juga diramaikan tim paduan suara dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi mengajak seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Hal itu untuk menuju kemajuan serta kesejahteraan bersama. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya saat malam resepsi kemerdekaan RI ke-78 yang digelar di Pahlawan Business Center atau PBC, Kamis 17 Agustus malam. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengatakan bahwa saat ini semua kegiatan di Kota Madiun harus berstandar nasional hingga internasional. Maka seluruh pembangunan fisik dilakukan guna menunjang hal tersebut. Wali Kota juga mengapresiasi kinerja panitia dan seluruh tim Paskibra yang sukses dalam pelaksanaan HUT RI ke-78.
Menurutnya, dengan semangat membara dalam memeriahkan kemerdekaan menjadi pelecut untuk lebih maju ke depan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga melakukan potong tumpeng bersama perwakilan pasukan Paskib. Malam resepsi kemerdekaan tahun ini juga dimeriahkan oleh penyanyi yang tengah naik daun, Woro Widowati, penampilan pencaksilat, hingga berbagai penampilan menghibur lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tak hanya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung sukses, pelaksanaan upacara Hari Pramuka di Kota Madiun pun juga terlaksana dengan baik. Pada hari yang sama, Wali Kota Maidi turut menyematkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 326 ASN Pemkot Madiun. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun, siap dimulai. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-62 Praja Muda Karana atau Pramuka Kuarcap Kota Madiun dimulai. Upacara renungan ulang janji pun digelar Minggu 13 Agustus 2023 malam. Upacara yang bertempat di Ngrowo Bening Edupark tersebut berlangsung dengan hikmat. Wali Kota Madiun Maidi selaku Kamawicap memimpin jalannya upacara renungan tersebut. Wali Kota Maidi berharap peringatan HUT bukan sekedar seremonial belaka, namun wajib menjadi pelecut semangat untuk semakin lebih baik. Hari jadi merupakan momentum pengembangan diri, apalagi dalam pribadi pramuka sudah dibekali dengan banyak pembelajaran karakter, seperti yang tertuang dalam Trisatya dan juga Dasa Dharma. Wali Kota menambahkan Dasa Dharma tersebut wajib selalu diingat setiap kali ingin bertindak. Dasa Dharma wajib menjadi dasar rujukan sebelum melakukan sesuatu. Wali Kota juga mengajak pramuka untuk senantiasa merenungi apa yang sudah dan juga belum dilaksanakan dalam poin Dasa Dharma tersebut. Dengan begitu Dasa Dharma bisa tertanam dan menjadi pedoman hidup. Wali Kota tak lupa mengajak pramuka untuk selalu mengembangkan diri, khususnya terkait wawasan entrepreneur. Hal itu penting agar pramuka tidak hanya baik dalam budi pekerti, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Kegiatan ulang janji pramuka tidak hanya berfokus di Ngrowo Bening, sejumlah undangan juga turut diajak berkeliling Kota Madiun dengan bus wisata. Salah satu tujuannya di Pahlawan Street Center serta Pahlawan Religi Center. Kegiatan juga berlanjut dengan tasyakuran di Guest House Pemkot Madiun. Kita perhatikan bahwa pramuka ke depan harus semakin berkualitas, bisa mengikuti perubahan situasi pendidikan atau situasi keterampilan di masyarakat. Jadi pramuka tidak menjemukan, tapi justru pramuka menyemangati kegiatan anak-anak. Jadi beberapa metode-metode yang akan dirubah. Jadi tidak ada metode kekerasan, tidak ada metode-metode yang sifatnya anak tidak tertarik. Anak harus tertarik kemah, anak harus tertarik pada lingkungannya, anak harus tertarik pada kegiatan-kegiatan di antara siswa. Ini yang skill-skill ini akan menunjang proses pembelajaran kurikulum. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka ditandai dengan apel bersama yang berlangsung di Ngrowo Bening Edupark pada Senin 14 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran kuartir cabang atau kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun, perwakilan pramuka penegak, penggalang, siaga, dan pendamping masing-masing sekolah, serta Forkopimda di wilayah Kota Madiun dan pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Wali Kota Madiun Maidi juga turut menghadiri kegiatan tersebut dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Indaraya Ayu Miko Saputri, Sekda Suko Dwi Handiarto, serta Ketua TP PKK Yuni Setiawati Maidi. Dalam prosesi apel, Wali Kota bertindak sebagai pimpinan apel. Pada sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyampaikan teks pidato Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso dalam peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun. Selain itu, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan apel dan puncak kegiatan Hari Pramuka yang dilakukan dengan meriah tahun ini. Wali Kota pun mengatakan bahwa dirinya terkesan dengan pagelaran yang ditampilkan anggota Pramuka hari ini, mulai dari olah vokal, puisi, dan semafor hingga mash-up tarian tradisional Indonesia. Wali Kota pun berharap di usia 62 tahun ini pramuka di Kota Madiun bisa terus maju serta tetap mengamalkan nilai-nilai Dasa Dharma pada setiap diri siswa.
2 tahun kita tidak mengadakan yang spektakuler, hari ini luar biasa. Jadi hari ini mengadakan yang cukup bagus sekali, spektakuler dan sangat mengena sekali ya. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan ini harus selalu dijiwai oleh anak-anak. Kalau anak-anak itu jiwanya jiwa pramuka, jiwa dasar dharma, insya Allah bahwa keberhasilan awal itu sudah nampak di dalam diri anak-anak itu. Maka inilah yang kita gaspol, dasar dharma harus dimiliki jiwa oleh anak-anak semua. Insya Allah nanti Madiun akan menjadi anak generasi emas, betul-betul emas. Ini yang kita harapkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Aparatur Sipil Negara atau ASN pemerintah Kota Madiun terbukti memiliki dedikasi yang tinggi. Sebanyak 326 ASN Pemkot Madiun berhasil mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Selain dedikasi, ratusan ASN tersebut layak diberikan tanda kehormatan karena loyalitas hingga kedisiplinan. Proses penyematan lencana dilakukan Wali Kota Madiun Maidi di Asrama Haji Kota Madiun Senin 14 Agustus. Dari 326 ASN yang mendapatkan penghargaan tersebut, 78 diantaranya sudah mengabdi selama 30 tahun. Kemudian 38 diantaranya sudah mengabdi selama 15 tahun dan sisanya sebanyak 210 ASN mendapatkan penghargaan atas pengabdian selama 10 tahun. Namun tidak hanya soal pengabdian, tetapi juga ada penilaian lainnya, seperti tidak pernah tercatat memiliki pelanggaran selama tahun pengabdian yang diusulkan tersebut. Wali Kota menambahkan, ke depan penerima penghargaan layak mendapatkan lencana emas murni. Saat ini, lencana memang hanya sebatas simbolis semata. Mereka yang mengabdi selama 30 tahun setidaknya mendapatkan lencana emas dengan kisaran harga 10 juta rupiah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Perhatian terkait kesehatan terus dilakukan Pemkot Madiun. Terbaru, Pemkot Madiun menggulirkan vaksinasi rotavirus gratis untuk bayi yang lahir mulai 16 Mei 2023. Sementara itu, Kota Madiun kembali jadi jujukan lokasi studi banding. Tim penggerak PKK Kecamatan Sukun, Kota Malang, berkunjung ke Kota Madiun dengan salah satu sasaran studinya terkait penanganan stunting. Pemkot Madiun mulai menggulirkan program pemberian imunisasi rotavirus yang menyasar bayi di wilayahnya. Pemberian vaksinasi rotavirus dimulai sejak Selasa, 15 Agustus kemarin. Vaksinasi tersebut berfungsi untuk mencegah infeksi rotavirus penyebab diare, muntaber, atau gastroenteritis yang ditujukan bagi bayi baru lahir sampai 2 bulan. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB, Dr. Deni Wuryani mengatakan, pemberian vaksinasi rotavirus dilaksanakan secara serentak di seluruh puskesmas di Kota Madiun. Dijelaskan, setiap sasaran bakal mendapat masing-masing 3 dosis vaksin rotavirus dengan jarak 4 minggu antar dosis. Misalnya, ketika imunisasi pertama didapat pada usia 2 bulan, maka dosis berikutnya akan diberikan saat bayi tersebut berusia 3 bulan dan 4 bulan atau paling lama 6 bulan. Lebih lanjut, Dr. Deni mengatakan, kepada orang tua yang memiliki bayi lahir mulai 16 Mei 2023 untuk dipersilahkan mendatangi puskesmas terdekat agar bayinya bisa mendapatkan vaksin rotavirus. Menurut Deni, vaksin rotavirus akan dilakukan tiap minggu sesuai jadwal imunisasi anak rutin yang sudah terjadwal di setiap puskesmas yang ada di kelurahan. Jadi vaksin rotavirus ini bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi terhadap penyakit diare. Karena penyakit diare ini berdasarkan Riskesdas tahun 2020 merupakan penyakit yang banyak dialami oleh bayi dan 5,9% mengakibatkan kematian pada bayi. Oleh karena itu pemerintah menyediakan vaksin rotavirus untuk mencegah diare. Dan vaksin ini diberikan oleh bulan ini untuk bayi-bayi yang lahir mulai 16 Mei tahun 2023 dan diberikan selama 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dengan rentang waktu
minimal 4 minggu dari setiap pemberian. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kini tak hanya terkenal karena keberadaan ikon-ikon dunia yang ada di pusat kota. Lebih dari itu, sejumlah terobosan kinerja yang menghasilkan prestasi membawa daerah lain untuk studi banding ke Kota Madiun. Seperti rombongan TP PKK Kecamatan Sukun Kota Malang yang datang untuk belajar ke TP PKK Kecamatan Kartoharjo, Sabtu 12 Agustus 2023. Rombongan diterima langsung oleh Camat Kartoharjo, Iroh Sumirah di Lapa Obor, Kelurahan Oro-Oro Ombo. Berbagai pembahasan mengemuka, utamanya terkait program kerja PKK di kecamatan tersebut hingga berbagi kiat bagaimana cara menjadi yang terbaik sehingga mendulang banyak prestasi di tingkat nasional. Yang menjadi sorotan utamanya terkait penanganan stunting di Kota Pendekar. Dijelaskan setidaknya terdapat 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Yang paling dasar terkait Master Analisa Situasi atau ANSIT. Hal itu merupakan data dasar layanan dan cakupan sasaran yang akan diintervensi. Di Kota Madiun setidaknya terdapat 5.000 lebih sasaran. Namun sasaran ini tak hanya yang stunting, tetapi semua yang berpotensi pada stunting. Berbagai upaya pencegahan stunting diantaranya dengan Warung Stop Stunting atau WSS, hingga inovasi sebaya yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Sementara itu, rombongan TP PKK Kecamatan Sukun Kota Malang yang dipimpin oleh Ika Widi E. Wirawan selaku camat mengatakan bangga bisa studi banding ke Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Event Honda Development Basketball League atau DBL East Java Series West Region kembali digelar di Kota Madiun. Pertandingan basket yang mempertemukan tim basket wilayah Mataraman itu berlangsung di Gor Stadion Wilis, Kota Madiun pada 14-18 Agustus 2023. Opening party Honda DBL 2023 pun dilaksanakan pada Senin 14 Agustus. Wali Kota Madiun Maidi hadir membuka kegiatan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melemparkan bola di tengah lapangan sebagai tanda dimulainya pertandingan. Tahun ini Honda DBL 2023 diikuti oleh 22 tim dari Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, serta Tulung Agung. Rinciannya 12 tim putra dan 10 tim putri. Acara juga dimeriahkan dengan dance competition yang diikuti 16 tim dari 15 sekolah. Wali kota pun berpesan kepada seluruh tim yang bertanding untuk tetap bermain dengan profesional, serta menjunjung tinggi sportivitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024, sosialisasi terkait kegiatan tersebut terus dilakukan, sehingga masyarakat bisa memahami aturan dan bisa mengikuti pemilu sesuai dengan aturan. Sosialisasi yang dilakukan salah satunya seperti berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Taman, Senin 14 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi memberikan sosialisasi peraturan daerah kepala daerah jelang pemilu 2024. Adapun acara yang diselenggarakan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Madiun itu dihadiri oleh perwakilan masyarakat serta perwakilan partai di Kota Madiun. Dalam giat tersebut, Wali Kota berharap pelaksanaan pemilu tahun depan dapat berjalan dengan lancar, serta menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat yang mampu bekerja untuk kemajuan negeri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI mulai berjalan. Rapat paripurna berlangsung di DPRD Kota Madiun, Rabu 16 Agustus 2023. Rapat kali ini dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan juga diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Kota Madiun. Ada sejumlah arahan Presiden yang mengemuka dalam pidato kenegaraan tersebut. Salah satunya terkait nilai-nilai etika sopan santun masyarakat yang dinilainya mulai luntur. Terlebih dalam kondisi tahun politik seperti sekarang,
Melalui kemajuan teknologi, masyarakat dengan mudah memberikan pendapat, kritik, serta sarannya. Namun tak sedikit di antaranya yang menyampaikan tanpa mengindahkan nilai-nilai kesopanan. Menanggapi itu, Wali Kota Madiun Maidi menyebut apa yang disampaikan Presiden benar adanya. Hal itu sekaligus mengingatkan kepada semua untuk kembali kepada jati diri bangsa yang selalu mengedepankan nilai kesopanan. Karenanya Wali Kota juga mengingatkan kepada masyarakat Kota Madiun untuk tidak meninggalkan nilai-nilai budaya Timor hanya karena perbedaan pendapat di tahun politik. Wali Kota menambahkan nilai-nilai budaya tersebut tidak boleh semakin tergerus oleh kemajuan zaman maupun karena momentum politik. Selain itu, Wali Kota juga menanggapi arahan Presiden terkait penanganan stunting dan juga peningkatan ekonomi. Wali Kota menyebut penanganan stunting di Kota Madiun sudah sesuai dengan pemerintah pusat. Hasilnya juga cukup luar biasa. Angka stunting di Kota Madiun sudah di bawah target nasional. Target pemerintah pusat di angka 14%, sementara di Kota Madiun sudah 9%. Wali Kota Maidi menargetkan angka stunting di 7% pada 2024 mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang ilmu. Ikatan Profesi Optometris Indonesia atau IROPIN pengurus cabang Kota Madiun menggandeng Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama atau Lazisnu menggelar bakti sosial pembagian kacamata gratis bagi 10.000 santri dan pelajar se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Al-Mardliyah, Kelurahan Debangan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Kegiatan yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata itu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di Kota Madiun. Menurut Wali Kota, kegiatan ini menjadi salah satu upaya menyambut generasi emas 2045, yakni dengan mengoptimalkan kegiatan belajar siswa, sebab mata menjadi salah satu organ penting untuk menyerap ilmu pengetahuan. Wali Kota berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga para siswa khususnya yang memiliki masalah kesehatan mata bisa terbantu untuk mendapatkan kacamata secara gratis, sehingga bisa belajar lebih optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Makan beluder sama wajik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Karina Bintang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.